Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ilyas Ajin Nurendra dari kelas 5B dengan NIM 231103100026. Nah, kali ini aku ada sebuah tugas nih, mata pelajaran BPR. Ini ada tugas, sebelumnya saya tidak sempat untuk presentasi, makanya saya disuruh untuk bikin video ini. Nah, sekali ini tema yang saya angkat itu adalah studi kasus BPR Alfamart. Ini ada profil organisasinya nih. Jaringan minimarket terbesar di dunia. Jaringan minimarket terbesar di Indonesia menjual kebutuhan harian, layanan digital, pembayaran tagihan. Lalu ada tantangan utama, antrian kasir panjang, terutama jam sibuk. Lalu ada targetnya, proses belanja yang lebih cepat, efisien, dan praktis bagi pelanggan. Nah, ini ada proses yang direkayasa ulang. Nah, sebelum ada BPR, semua pembayaran harus lewat kasir, transaksi belanja juga layanan digitalnya juga bercampur, lalu scan dan bayar secara manual, jadi lebih lambat. Lalu ada kasir yang makin kewalahan karena pelanggannya ramai. Nah, setelah ada BPR, ada pilihan belanja melalui offline ke tokonya langsung atau lewat via gift. Lalu ada juga belanja yang bisa dilakukan dari rumah, bayar langsung di aplikasi. Jadi sistemnya udah kayak Gojek dan Grab gitu. Yang GoFood. Nah, itu. Lalu ada juga pick up tanpa antri dan delivery. Untuk antri mungkin antri juga, tapi untuk deliverynya juga ngantri, tapi ini lebih enak karena mesinnya dari rumah. Lalu ada bawahnya lagi, kasir hanya fokus transaksi utama. Jadi di sini tuh transaksinya itu ya kalau yang di AlphaGift kan sudah diatur sendiri sama aplikasinya. Jadi yang di kasir hanya berfokus sama pelanggan yang datang ke toko, seperti itu. Lalu ini ada bawahnya, analisis proses yang lama sebelum ada BPR. Tahapannya ASIS atau proses yang lama, pelanggan ambil barang sendiri, antri di kasir, lalu kasir scan barang manual, hitung total belanja, lalu bayar secara tunai atau kartu, lalu tidak setruk, dan pelanggan pun selesai melakukan pembelian. Nah, masalahnya kalau di antrian tuh biasanya antrian panjang dan saat jam-jam sibuk seperti itu. Lalu kasir yang scan barang secara manual kurang lebih jadi lebih lama. Human error juga kadang ada kesalahan gitu. Kasir juga kewalahan. Dihitung total belanja, tambahan proses waktu. Jadi kurang lebih menghitungnya sebelum pakai mesin gitu, secara manual gitu. Tapi harusnya enggak sih, sekarang udah zamannya itu udah semua pindah sama udah pakai layar monitor kan, ya harusnya ini enggak terhitung. Lalu ada pembayaran tunai atau kartu. Nih secara itu ya mungkin juga agak memperlama gitu ya, karena si kasirnya harus mengkonfirmasi uangnya dan misalnya pakai kartu harus di scan, masukin pin dan kawan-kawan gitu. Nah, saat pelanggan selesai pembayaran, nah di sini tuh kurang lebih memakan waktu 3-6 menit per pelanggan. Bayangin kalau pelanggannya ada banyak, itu bisa sampai 30 menit bisa mungkin. Lalu di bawahnya ini ada desainnya ini. Nah, ini ada urut-urutannya, pelanggan datang, lalu pelanggan bisa memilih layanannya, mau layanan digital atau belanja lewat AlphaGift. Nah, ini tuh kondisinya pelanggannya sudah mendownload AlphaGift dan akan memesan ya, istilahnya ya. Kalau misalnya mau beli paketan, bisa ada nih fiturnya istilahnya di sebelah kanan. Sakit ya? Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada urutan setelah ada BPR. Nah, urutan pelanggannya nih, pelanggan yang ngapain gitu. Nah, di pertama pelanggan datang nih ke toko.
Misalnya gini aja, ganti-ganti, jangan pelanggan datang, gini aja, pelanggan membuka aplikasi AlphaGift misalnya. Nah, pelanggan ini memilih layanannya, mau pelayanan digital atau belanja. Kalau misalnya pilih layanan digital itu masih paling antara pulsa atau ya itu kuota gitu. Nah, di sini ada pilihannya layanan digital khusus, di bawahnya ada counter khusus layanan digital. Jadi kurang lebih sama seperti top up di Dana atau di aplikasi e-bank, e-wallet gitu. Nah, di sini ada pilihannya, mau beli pulsa atau token listriknya, tulisan token listrik atau kuota seperti itu. Misalnya mau beli kuota ya, smartphone misalnya yang 12.000 dapat 4 GB. Nah, tinggal klik aja itu mau beli yang itu, lalu klik transaksi, masukkan PIN, kelar, masuk. Nah, ini beda lagi kalau beli produk di AlphaGift-nya, misalnya beli mie gitu. Mie apa ya? Mie sedap deh istilahnya, mie sedap isi 2, bukan. Mie sedap yang isi 5 itu, yang satu pak itu, kalau nggak salah harganya 13 ribuan ya. Kurang tahu, aku belum pernah beli. Nah, misalnya mau beli itu ya, buka aplikasinya nih, aplikasi AlphaGift-nya, scroll gitu. Nah, misalnya udah ketemu ini mie sedapnya nih. Nah, klik itunya, masukin ke keranjang, lalu tinggal bayar. Tapi di sini ini PPT-nya terlihat. Pertama kan pilih barang dulu tuh, pilih barang, cek stoknya, stok real time-nya atau toko terdekatnya. Biasanya udah tertera, ada bersisa berapa stoknya gitu. Nah, misalnya udah plek nih, pengen beli yang ini, lanjut ke pembayarannya. Biasanya biasanya iya, bentar. Nah, kok bentar. Kok nggak bisa ya? Nah, lanjut. Setelah pembayaran, maka tinggal pilih ongkirnya istilahnya. Nah, ini bisa nih setelah memilih ongkir atau mau ambil sendiri di tokonya. Jadi kurang lebih sama, cuman kalau misalnya ambil di tokonya itu lebih cepat karena udah dibungkusin dulu sama si kasirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau beli yang mau yang ambil dari tokonya, tinggal ke Alfanya aja lalu ambil. Misal mau yang ongkir, ini ada nih, pick up tanpa antri, itu langsung karena diantar ke rumah. Nah, setelah pembayaran diantar ke rumah, selesai udah. Gak harus ngantri-ngantri, gak harus capek-capek keluar. Cuman ya itu, pembayarannya lebih banyak sedikit. Karena apa? Karena biaya ongkirnya gitu. Tapi harus sepadan istilahnya. Kadang-kadang ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi aku nggak pernah nyoba. Ayahku nyoba pernah, itu katanya gratis. Tapi dengan satu syarat, pembeliannya itu harus berapa ya, di atas 20.000 apa 30.000 gitu kalau nggak salah ya. Masalahnya dulu pernah kakiku ketusuk paku pas lagi nyari rumput, itu cukup dalam ya. Nah, ayahnya aku itu lagi di Karawaci sana jaga warteg. Nah, di situ ayahku mesenin aku ada Hansaplast, betadine, antibiotik, terus tisu, ada kapas. Aku nggak tahu harganya berapa aja, tapi aku yakin itu pasti mahal karena saya tahu sendiri Hansaplastnya itu bisa 20 ribuan sendiri karena sepakan itu isinya lumayan banyak kan, apalagi yang tahan air. Nah, mungkin seperti itu, makanya ada lumayan banyak lah istilahnya gitu. Kita lanjut ke slide-nya. Ntar saya kecilin dulu. Oke, ini as is to be alias apa ya
AIS kan proses yang sebelumnya, Tubinya kan proses sesudahnya. Nah, sebelum ada PPR, semua pembayaran harus melalui kasir. Nah, setelah ada PPR, pelanggan tinggal bertransaksi melalui Alpha Gift. Jadi tinggal bayar aja pakai Alpha Gift gitu. Kan bisa apa namanya? Orang ini sistemnya agak kayak apa ya? Kayak bayar pakai Dana gitu, pakai QRIS, tapi ini pakai Alpha Gift. Jadi bentar aja. Jadi kurang lebih pelanggannya ntar nunjukin Alpha Gift-nya itu mau bayar seberapa kayak itu, yang nanti saldo di Alpha Gift-nya bakal berkurang gitu kurang lebih. Lalu antrian panjang terutama saat jam sibuk. Ini tergantung dari tokonya sendiri, dari apa cabang-cabangnya sendiri. Misalnya banyak yang mesen pasti juga bakal lama gitu. Cuman dengan adanya ini ya meminimalisir apa namanya antrian panjang dan memakan waktunya juga. Makan waktu tapi lumayan di gap, kurang lebih ditekan istilahnya. Nah, lanjut lagi, transaksi belanja bercampur dengan digital atau ya kurang lebih seperti ini, ada tulisannya ada pulsa, token dan lainnya gitu. Kan ini tergantung ya kita butuhnya apa di layanan digitalnya. Semisalnya kalau untuk top up gitu atau store pasti wajib ke tokonya karena kita dari uang fisik ke digitalnya. Tapi kalau misalnya mau beli seperti yang namanya pulsa atau kota nggak tahu kayaknya ada nggak. Lalu pembayaran itu seperti pembayaran di Tokopedia atau ya pembayaran e-commerce gitu kan bisa tuh pakai Alfamart gitu. Itu juga pakai Alpha Gift kalau nggak salah. Dulu temen aku pernah ya kalau nggak salah pakai itu. Lalu setelah TPPR tinggal pakai aplikasinya aja, sama seperti Dana dan kawan-kawan. Lalu lanjut lagi ada opsi alternatif selain antri di kasir. Kalau di sebelahnya ada pilihan pick up tanpa antri dan delivery. Oke. Bentar, lebasan. Apa bawahnya ini? Kasir kewalahan menangani banyak jenis transaksi. Oke. Iya. Kewalahan karena apa? Banyaknya orang yang belanja di situ. Di sebelahnya lagi, kasir lebih fokus transaksi inti atau belanja fisik. Betul, nggak cuma kasirnya doang. Setahu aku di antara Alfa atau di Indomaret, aku cuma lihat tuh mungkin yang kerja di situ 2-3 orang doang. Tapi aku nggak tahu sebenarnya ada berapa. Cuma yang terlihat mungkin segitu. Ya, aku nggak tahu juga kalau misalnya belanja nih, misal orang belanja pasti ada orang yang pergi kan dari toko itu kan. Aku nggak tahu kalau misalnya berapa banyak orang yang bisa pergi, mungkin satu ya, mungkin bakal juga agak kewalahan juga gitu di transaksi fisiknya. Misalnya kalau lagi rame gitu, kayak kemarin pernah ke Alfa aku beli permen penyegar mulut sama tenggorokan gitu yang semriwing banget tuh. Nah itu mereka itu cuman ada satu orang di kasir, sementara yang satunya pergi bawa motornya ada kayak wadahnya tempat itu di belakang tuh yang buat ya wadah helm, cuman ya itu wadahnya itu apa sih namanya, lupa aku. Intinya itulah bawa itu. Jadi di kasir pun lama jadinya. Karena apa? Jam-jam aku pulang kampus ada orang tuh mau beli kebutuhan masing-masing. Aku cuma pengen beli permen buat menyegarkan tenggorokan gitu. Nah, aku nunggu itu sekitar 20 menit ada, walaupun mungkin alternatif gitu, pesan Alpha Gift, tapi plus minus. Bisa ya enak, orang yang beli pakai Alpha Gift enak, cuman yang di tokonya itu orang yang sengaja beli ke toko karena ya mungkin dekat itu
agak kewalahan itu. Lalu di bawahnya ada pelanggan yang harus datang ke toko semuanya. Tuh kan, pelanggan harus datang ke toko untuk memenuhi semua kebutuhannya gitu. Nah, setelah ada BPR, tinggal belanja aja melalui Alpha Gift. Ya seperti yang aku bilang tadi, Alpha Gift plus minus tergantung dari tokonya gimana. Kalau bisa tokonya itu menetapkan antara 3 atau 4 gitu orang di situ. Biar apa? Biar kalau ada yang mesen dari Alpha Gift, masih ada 2 orang jaga di situ. Masih ada 2 orang yang jaga di situ, gitu maksudnya. Jadi kan kasir kan 2 nih. Masa 2 orang doang yang di situ gitu. Yang satunya pergi, satunya di situ sendirian. Lah, kalau rame gimana? Kalau nggak rame syukur, tapi nggak rame ya, tapi ya kasihan sih. Tapi kalau bisa rame gitu. Nah, kalau rame itu gimana? Mesti lama, susah, capek gitu. Kasihan pelanggannya, kataku sih. Cuman ya enak sendiri sih kalau yang mesen di Alpha Gift. Ya plus minus lah, aku bilang kan. Lalu di bawahnya lagi ada opsi alternatif selain antri di kasir. Lalu ada pilihan pick up tanpa antri dan delivery. Ini beda lagi. Ini lebih apa namanya? Lebih tidak terlalu membebani gitu. Karena apa? Karena karyawannya masih di situ semuanya gitu. Nanti misalnya Alpha Gift-nya apa, karyawan satunya misalnya lagi agak rame nih, karyawan satunya pergi bentar, nyelesain 2 atau 3 pesanan dulu, habis itu pergi nyari produk-produk yang dipesan sama Alpha Gift-nya. Semoga cepat. Kalau nggak cepat ya gitu, lama juga nunggunya. Nah, lalu misalnya udah selesai, karyawannya balik lagi ke meja kasirnya, bungkusin. Nah, udah tinggal lanjutin lagi, enaknya gitu. Beda sama Alpha Gift-nya, kalau misal mesen ke rumahnya langsung itu jauh kemana. Nah, sementara di toko cuma tinggal 1 orang. Semoga sih perkiraanku salah ya, misalnya di tokonya cuma 2 orang gitu. Semoga 3 lah, kalau 4 gitu loh. Tapi ya tergantung sih dari kebijakan mereka sendiri. Rata-rata nggak bijak. Lalu lanjut ketergantungan tinggi pada kasir. Ya, kalau belanja di toko ya seperti itu. Kurang lebih ke kasir, pakai uang fisik dan kawan-kawan. Tapi juga ya sama sih, uang fisik, uang digital. Tapi ya secara distribusi, ini ada tulisannya nih, distribusi proses ke aplikasi, pekerjaan lebih ringan. Nah, ini intinya poin plus sedikit lah buat Alpha Gift-nya. Jadi orang kalau beli ke Alpha Gift bayar itu langsung enak, karena langsung ke rekening sananya, ke Alphanya. Beda sama yang di kasir biasa. Itu masih ya pasti hitung-hitungan, uang dimasukin, laporan gitu masih. Kalau ini langsung enak, ada catatannya otomatis. Terakhir nih, pelanggan sering menunggu lama untuk pembayaran sederhana. Nah, ini aku banget. Aku beli permen doang kemarin, nunggu 20 menitan. Karena apa? Karena 1 orangnya pergi, si kasir tinggal sendirian. Sementara 1 ibu-ibu beli kebutuhan banyak dan anaknya minta jajan itu. Jajan apa ya, kalau nggak salah sosis apa gitu, dipanasin dulu agak lama, dia lanjutin lagi. Nah, itu lama banget. Tapi nggak apa-apa sih, aku hobi menunggu. Nah, ini karena lama ya. Ya gitulah, seperti yang aku bilang tadi di atas tuh kayak gitu. Lanjut lagi nih, yang sesudah BPR-nya yang terakhir, transaksi kecil seperti pulsa, token, atau top up. Top up gak bisa. Top up tergantung, karena rata-rata sekarang e-wallet dan e-bank itu bisa saling top up masing-masing. Tinggal cari aja mana yang gratisannya gitu. Tapi kalau untuk pulsa, token, kuota, atau ya ketiga itu, kalau misalnya nggak ada uang di e-wallet atau e-bank, adanya cuma saldo Alpha Gift, bisa buat beli itu. Jadi tinggal langsung beli aja, tambah ke toko gitu.
Karena lanjut ya. Ini dia tools TI yang digunakan. AlphaGift sebagai front end pelanggan untuk transaksi promo dan keanggotaan. Nah, AlphaGift-nya ini sebagai garda terdepannya untuk melakukan transaksi dan untuk mempromosikan dan mencatat keanggotaan mereka. Untuk yang pelanggan loh ya, maksudnya ya. Lalu ada sistem POS, point of sale, untuk toko mensinkronisasikan transaksi dan persediaan secara real time. Jadi kurang lebih seperti ini, orang beli produk di AlphaGift itu misalnya beli kopi satu renteng, sementara stoknya cuma ada 4 renteng gitu. Kalau orang beli, plek, transaksi kelar, pengirimannya atau pick upnya otomatis terkurang gitu, berkurang dari stoknya itu jadi 3 seperti itu. Jadi langsung istilahnya ya sama aja kayak misalnya di kasir gitu, beli ini, oh ini transaksi, oke, kelar. Nah itu berkurang stoknya itu di data kasirnya gitu. Makanya banyak kasir misalnya, bukan kasir ya termasuk sih, maksudnya karyawan di sana kadang mengecek barang-barang gitu, apa yang kurang, apa yang lebih gitu, takutnya tidak sinkron dengan dengan yang ada di monitornya seperti itu. Lalu ada API, middleware yang menghubungkan aplikasi AlphaGift dengan database dan sistem kasir toko. Ini seperti yang tadi yang aku bilang, AlphaGift menjadi aplikasi penengah antara database-nya dari tokonya sama pelanggannya mau beli apa gitu. Lalu lanjut lagi, ada data warehouse dan sistem analitik memantau pola belanja dan perilaku pelanggan. Kalau untuk ini ya, mungkin yang dicatatnya itu kebanyakan orang beli apa di waktu apa, seperti itu kurang lebih ya. Lalu lanjut ada post notifikasi dan sistem messaging untuk pengiriman promo secara personal. Ini tergantung secara orang sendiri, secara individu orang mesennya apa. Nanti bakal dikasih, misalnya aku rajin beli mie gitu karena praktis dan enak, kurang lebih seperti itu. Nah nanti bakal dikasih misalnya promo, beli ini, misalnya pernah dulu aku dapat mie rasa keju dari Ricis, biasanya harganya 3.000-an jadi 2.000. Wah, aku beli banyak pas itu karena promo itu. Tapi kayaknya sih gara-gara mau keluar sih kayaknya, tapi tergantung lah. Lalu ada bawahnya nih, dashboard business intelligence untuk pemantauan KPI operasional dan performa toko. Bentar, minum dulu. Dashboard business intelligence dan pemantauan KPI operasional toko. Jadi karena ini aplikasi dari PT besar kan, Alfamart, pasti ya apalagi namanya saldo-saldoan gitu, pasti harus didaftarkan ke KPI biar apa ya, biar dipantau kan. Kebanyakan aplikasi kan kalau nggak ini kan dinamakan aplikasi ilegal lah, seperti pinjol misalnya, ada pinjol ilegal karena tidak didaftarkan OJK, kurang lebih seperti itu. Dan ya mungkin biar menetapkan pajaknya pas mungkin sama PT mereka, mungkin, I don't know over this. Oke, kita lanjut aja ya. Ini dia dampak PPR AlphaGift terhadap bisnis dan layanan. Ini dampak positifnya, transaksi kasir lebih cepat karena terhubung otomatis ke AlphaGift. Ini tergantung dari siapa yang beli. Lalu kesalahan input harga poin dan promo berkurang. Ini ya karena bisa aja mereka salah memasukkan nominalnya. Lalu untuk poinnya itu biasanya otomatis. Untuk promo itu langsung dari kepala cabang biasanya. Itu tergantung. Tapi kalau AlphaGift kadang-kadang secara personal. Lalu lanjut ke stok lebih rapi dan update secara real time. Ini kalau yang beli di AlphaGift benar gitu. Ya bukan berarti yang beli secara langsung gak benar, tapi lebih lebih praktis aja gitu. Lalu lanjut ada distribusi stok antar toko lebih cepat karena pemantauan pusat.
Nah, setiap cabang biasanya kan dikirimkan suatu produk, itu pasti dicatat sama pusatnya gitu. Nah, dengan adanya Alpha Gift, beli apa, kan dua arah. Satunya ke toko, satunya ke pusat. Nah, seperti itu. Apa? Nggak tahu. Bukan. Ya, intinya apa? Gampang dipantau aja karena kedua arah kan, atunya ke toko biar mereka tahu stoknya berapa, ntar tinggal di stok aja, satunya lagi ke pusatnya biar apa, biar langsung ya tahu aja karena produknya udah dibeli kan. Biasanya kan nunggu laporan atau ya seperti itu, ini langsung aja. Lalu lanjut di bawahnya ada laporan penjualan otomatis tanpa input manual. Nah, ini seperti aku bilang tadi, karena orang beli pakai Alpha Gift, otomatis ya langsung ke tokonya gitu, data-datanya. Apalagi misalnya beli apa, tanggal berapa, langsung ke tokonya. Lanjut lagi di bawahnya ada marketing, lebih mudah untuk menentukan promo berdasarkan tren. Untuk ini berdasarkan tren, aku jarang nemu sih masalahnya ya kalau gini. Rata-rata antara produk yang mau kadaluarsa gitu. Tapi kalau menentukan promo itu tergantung dari orangnya sendiri. Misalnya orang ini pernah nggak beli barang yang apa terkait sama ini gitu. Misalnya dulu mie cabai hijau enak banget tuh, banyak yang orang yang suka apa, tapi sayangnya katanya pabriknya tutup. Nah, itu pasti ya tuh kalau terpantau juga orang ini suka beli mie cabai hijau. Coba kita kasih promo produk yang ini rasa rendang misalnya, mau apa enggak? Kalau mau kita kasih lagi promo yang lain gitu biar dia beli terus istilahnya gitu kan. Tapi ini tergantung sendiri sama apa, sama orangnya itu. Lanjut lagi di bawahnya ada operasional, bisa bantu pantau performa setiap toko. Ini bisa dibilang mempermudah atasan. Ya tergantung kan dari wilayahnya, dari stoknya, dari yang belinya, ya gitu. Ya karena misalnya beli banyak ya performa naik, kurang lebih seperti itulah, atau kepuasannya bisa gitu. Lalu bawahnya lagi ada rapat manajemen, lebih cepat karena ada data yang sudah lengkap. Yang sudah aku bilang tadi, kalau yang namanya membeli secara online Alpha Gift gitu, udah pasti itu data dari penjualannya langsung ke rekap ke database-nya. Kurang lebih seperti itu. Misal database dari cabang ini, oh ada orang yang misalnya beli Coca-Cola pakainya sistem apa delivery. Nah, langsung udah tersampai konfirmasi masuk ke itunya data database-nya yang udah di rekap sama sistemnya gitu. Kurang lebih ya. Di bawahnya ada efisiensi kerja meningkat karena banyaknya proses secara otomatis. Enak. Tapi plus minus seperti yang aku bilang tadi. Plusnya apa, minusnya apa? Coba ulang videonya coba. Lalu di bawahnya biaya operasional jangka panjang menurun. Untuk ini mungkin kalau dioptimalisasikan lagi mungkin bisa. Yang aku maksud ya itu yang aku bilang tadi, yang tentang karyawannya berapa dan kawan-kawan. Untuk biaya operasional ya seharusnya apa ya, tambahan fitur, tambahan tenaga gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang ya ini sangat membantu, apalagi ntar ke zaman kedepannya pasti bakal dibantu lagi sama AI karena zaman terus berkembang dan biaya awalnya pasti butuh banyak, tapi untuk kedepannya pasti akan sangat membantu dan menurunkan biaya operasionalnya. Mungkin seperti itu. Ini dia tadi kan tampaknya secara internalnya, secara dari pihak alfanya. Sekarang lanjut ke dari pihak pelanggannya. Nih, dampak positif eksternal. Promo lebih sesuai kebutuhan pelanggan. Ya, seperti yang aku bilang, pelanggan biasanya beli apa, pengen ini apa enggak ditawarkan dari Alpha Gift-nya gitu. Bawahnya lagi poin belanja langsung masuk secara otomatis. Ini ya
Tapi biasanya kan yang secara langsung kan juga masuk kan ya biasanya. Lalu bisa di produk bisa pilih, ambil. Oke, pelanggan bisa pilih mau ambil di toko atau delivery. Ini juga enak, tapi tergantung orangnya, tergantung tokonya juga sih. Lanjut lagi, bisa cek stok dan harga dulu sebelum datang ke toko. Ini agak krusial di bagian es kriman, karena aku pernah beli es krim itu nggak ada harganya sama sekali di sana. Tahu harganya pas sudah dimasukin aja ke struknya gitu. Lalu lanjut lagi ke ini, riwayat pembelian tersimpan, jadi lebih mudah repeat order. Misalnya lagi, aku pernah beli saus ya, saus yang yang kayak di KFC gitu, saus hot lava istilahnya. Nah itu aku pernah beli, itu keenakan, pengen lagi nih, beli lagi lah. Tapi aku nggak perlu nyari, tinggal cari riwayat pembelian, ada tulisan beli lagi, klik aja itu. Kurang lebih seperti itu, enaknya di situ. Tapi tergantung lagi pilihnya, mau diambil di toko atau delivery. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Kan ini proses belanja lebih cepat dan simpel lewat aplikasi. Simpel ya, simpel. Cepat ya, cepatnya nggak terlalu cepat. Transaksinya cepat, pengirimannya agak lama. Tapi untuk belanjanya lewat aplikasi emang simpel gitu. Riwayat pembelian tersimpan. Ini udah tadi, atau sudah udah kayaknya ya. Lanjut lagi bawahnya nih, pelanggan merasa lebih dihargai karena dapat reward yang jelas. Kalau ini tergantung orang masing-masing. Ini kebanyakan tergantung orang ya, karena emang eksternal, tergantung pelanggannya sendiri merasa dapat reward apa gimana. Tapi biasanya yang namanya reward ya itu poin alfa biasanya kan, karena kadang bisa tukar jadi di alpha gift enak. Tapi ya gitu. Lanjut lagi bawahnya, customer service lebih cepat membantu karena datanya lengkap. Misalnya nih, beli ini nih, misal beli baterainya kok pas dicoba kok kayaknya susah deh ini aku belum pernah masalahnya. Untuk bantu, mungkin untuk sistem belanjaannya kok misal dikirim lama banget, kenapa? Bisa dibantu itu, misalnya ada bencana sih, jangan amit-amit, maksudnya misalnya pengirimannya macet atau kenapa, bisa tuh dibantu gitu. Lalu bawahnya lagi ada pengalaman belanja lebih nyaman dan personal ya, karena pembelian antara aku dan si tokonya dan si kurirnya alias karyawannya sama aja kayak belanja di Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak dengan kawan. Ya biasanya ke toko kan rame-rame, banyak orang gitu. Ini tinggal antara aku dan kamu, anjay. Lanjut lagi ke pelanggan cenderung lebih loyal dan sering berbelanja. Ini tergantung orang-orangnya sendiri. Ini tergantung lagi, karena nggak semuanya relate gitu. Misalnya aku aja tetap beli ke tokonya, tidak ada beli secara alpha gift. Karena apa? Karena ada keperluan lain sih, cuman ya agak deket aja gitu. Bawahnya lagi, ini dia ada resiko-resikonya nih. Tadi aku udah bilang resikonya apa aja. Lalu ini ada misalnya ini risiko dari pihak alfanya nih. Karyawan mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem baru karena perubahan cara kerja. Ini bisa, tapi biasanya ada pelatihannya kan. Lalu bawahnya lagi, ada kan di posisi itu. Bawahnya lagi ada masalah teknis yang bisa menghambat operasional toko kalau tidak di backup plan yang jelas. Ini iya. Tapi seharusnya udah terstruktur sih harusnya sih. Untuk masalah teknis mungkin antara sinyal atau apa gitu. Untuk backup biasanya harusnya ada harusnya. Server bisa overload saat promo besar sehingga proses pembayaran dan aplikasi jadi lambat. Ini iya, betul. Tapi di sekarang ini masih cukup banyak yang jarang menggunakan alpha gift. Rata-rata mereka menggunakannya untuk
antara transaksi beli pulsa gituan atau beli barang, tapi kebanyakan beli pulsa kuota gitu. Karena apa? Karena ada poinnya, ada promonya, seperti itu. Lanjut lagi, ada integrasi API bisa bermasalah dan bikin data transaksi atau stok dari telat masuk ke sistem. Ini bisa tergantung lagi sama cabang tokonya, itu menggunakan wifi apa atau internet apa. Kata sama tuh kayak kata siapa itu, internet cepat buat apa, ini buat ini, untuk mengupload, untuk ya mengupload data-data dari transaksinya. Apalagi untuk pengusaha kan pasti dibutuhkan itu, apalagi yang sistemnya kebanyakan pakai digital, butuh itu, nggak kayak kata pejabat itu. Lanjut lagi nih, kesalahan penggunaan sistem oleh karyawan baru bisa memicu error pada alur kerja toko. Ini harusnya kalau misalnya karyawan barunya itu pintar, pasti tanya dulu sama itunya, sama seniornya atau kepala cabang tokonya gitu. Jangan kalau misalnya hai, gua lagi ini anjir, rekaman anjir, sabar dulu ngapa. Oke, lanjut. Aduh, lupa, Cok. lanjut. Resiko eksternalnya aja, langsung lah. Aduh, ini gara-gara aku. Lanjut. Eksternalnya, ini dari pelanggannya sendiri. Tadi kan dari toko, sekarang ke pelanggannya. Keamanan data harus dijaga ketat karena ancaman kebocoran data dari luar. Ini kebocoran data, aduh, masalah ini. Kebocoran data udah dari lama, mau juga dijaga ketat pun udah diperjualbelikan sama pemerintah kan. Tapi ya walaupun berusaha aja, nggak apa-apa sih, walaupun bocor sebenarnya. Ini udah jadi masalah dari lama. Kalau masalah kebocoran data agak susah ya nih. Lalu ketergantungan terhadap vendor teknologi membuat perbaikan sistem bergantung pada kecepatan vendor. Ini kurang lebih benar, tapi tergantung lagi sama karyawan-karyawannya sendiri, ada yang pintar IT apa enggak. Seperti itu sih. Biasanya kan saling bantu gitu antara vendor dan itu pihak-pihak dari PT-nya gitu. Kalau ada lagi serangan cyber dari pihak luar dapat mengganggu aplikasi maupun transaksi. Cyber ini agak banyak sih masalah cyber gini. Cuman untuk AlphaGift aku belum tahu ada apa enggaknya. Lanjut aja, leherku udah sakit nih. Gangguan internet dan jaringan dari provider bisa mempengaruhi kinerja aplikasi. Ini sama aja kayak sebelumnya, tergantung dari internetnya dipakai apa. Itu. Lalu perubahan regulasi untuk aturan pemerintah mengenai data digital yang mempengaruhi sistem. Ini pemerintah meminta beberapa data dari pihak beberapa data dari personal alias customer AlphaGift untuk dievaluasi. Itu bisa bahaya. Biasanya nggak mau, ada aturannya sendiri, mereka nggak bakal diizinin gitu. Tapi ya tergantung, misalnya AlphaGift-nya butuh izin apa, pasti harus diturutin. Dan itu mungkin bisa mempengaruhi sistem juga, tapi aku belum tahu contohnya apa. Oke, sampai akhir juga. Kesimpulannya, penerapan AlphaGift membuat proses belanja lebih praktis dan cepat dan lebih efisien. Itu untuk pihak dari pelanggannya dan Alphanya, tergantung dari penetapannya aja dan bagaimana mereka mengaturnya, apalagi mengenai jaringannya juga, seperti itu. Lalu sinkronisasi aplikasi dengan kasir mempercepat transaksi dan meminimalkan kesalahan. Ini benar. Dengan adanya aplikasinya itu akan dicatat secara langsung ke datanya. Jadi plak ketiplak udah kesimpan di sananya, enak lihatnya, enak mengelolanya. Lanjut lagi, walaupun ada risiko teknis dan adaptasi karyawan, semuanya telah diatasi dengan pelatihan, peningkatan sistem, keamanan data yang kuat, dan dukungan dengan dukungan vendor. Sempurna. Ini
Udah terjelaskan kok, masa aku terus jelasin lagi. Lalu bawahnya lagi secara keseluruhan digitalisasi ya. Mulutku. Lalu terakhir, secara keseluruhan digitalisasi ini meningkatkan kenyamanan pelanggan dan kinerja bisnis. Ya, tergantung. tergantung. Tapi secara ini kan bisnis, apalagi PT besar pasti memikirkan customer gitu kan ya. Untuk update dari tambahan fitur biasanya kalau misalnya yang ngerjainnya serius pasti diatasi dengan sempurna. Tapi ada juga yang nggak serius gitu. Udah berapa menit nih? Anjir, oke siap. Terima kasih yang untuk mendengarkan. Terima kasih Pak Cesar udah mengizinkan saya untuk melakukan video ini agar nilai terpenuhi. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf juga kalau perkataan saya mungkin ada agak menyeleneh atau ya agak menyinggung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.